Gila PS5 Pro di Indonesia sentuh 15 juta pre-order pula. FPS cuma beda 2 sama PS5 biasa dan masih kalah dibanding RX 6800. Impact concrot bangkrut emang luar biasa. Ditambah lagi Sony secara nggak langsung akui 8K di PS5 itu gimmick. Ya kalau gue sebutnya gimmick bullshit. Sony diem-diem buang label 8K di box PS5 Pro. Ya dia nggak pernah nih ngomong lah ya. Sunyi ya, nyepong diem nyata. Awalnya Sony nyantumin 8K di box PS5 buat jualan utamanya karena mau ngasih bukti kalau konsol Sony ini bisa tetap relevan dalam jangka panjang. Tapi kenyataannya sampai sekarang aja, berarti udah 4 tahun, mau 5 tahun ya, ngejalanin game 8K di konsol PS5 cuma bisa di game tertentu doang yang kotak-kotak. Bahkan di PS5 Pro aja nih sekarang, untuk jalanin 8K gaming masih sangat jauh dari kata nyaman. Sony pun lebih milih PS5 Pro fokus ke 4K yang lebih stabil. Lu bayangin, PS5 biasa 8K 4K 120. PS5 Pro nih yang digadang-gadang ngomongnya upgrade kan harusnya 16K 8K 240. Ini malah 8K-nya dihilangin. Menurut lu itu upgrade apa limbah Jepang? Dan daripada lu liatin sampah itu, Asus baru aja update voice changer-nya, nambahin AI di dalamnya. Lu bisa ganti suara ke karakter yang lu pilih. Sekarang pilihan udah jadi banyak banget. Asus voice changer baru aja update nambahin tab AI di dalamnya. Cara pakai in-game juga gampang banget. Ada fitur add keybind. Di sana lu tinggal pilih tombol apa buat aktifin suara yang lu pilih. Terserah mau berapa banyak. Detail lengkapnya lu bisa cek di deskripsi di bawah. ChatGPT bikin saham perusahaan pendidikan cek turun signifikan beberapa tahun terakhir. Di Februari 2021 kemarin, harga saham tuh capai puncaknya 115 US dollar. Oktober 2024 kemarin, harga sahamnya turun drastis ke $1.48. Kalau lu hitung, turunnya berarti 99%. Saham sejatuh itu menuju kematian namanya. Semua ya udah pasti karena AI ChatGPT populer, gratis pula buat bantu siswa-siswi belajar. Dan otomatis sudah pasti pengaruhin pertumbuhan pelanggan baru Cek dan neken pendapatannya. Sebagai respon, Cek itu ngeluncurin Checkmate. Checkmate buat dirinya sendiri. Mampus langsung. Platform AI yang didukung sama ChatGPT 4 untuk bantu siswa buat ngerjain tugas. Tapi produk ini tetap jadi pertanyaan di kalangan analis. Bisa nggak ya bounce back? Kayaknya sih nggak bisa. Ya kalau di belakangnya tetap ChatGPT juga, ya kenapa gue mesti bayar Cek buat ngajarin anak gue? Gue mending bayar ChatGPT aja langsung buat dapetin yang premium yang sekarang udah bisa search ke web. Dan bisa rangkumin semua yang dibutuhin. Dan lu mesti tahu, ChatGPT yang masih AI aja udah mudahin banyak manusia. Sam Altman udah bilang AGI muncul di 2025. Di situ lu tahu ChatGPT yang sekarang udah bagus itu bisa search itu masih level bocah ingusan sebenarnya, belum yang dewasanya. Elon Musk dan Donald Trump baru-baru ini ngumumin pandangan soal regulasi AI di US. Musk bilang kalau kemajuan AI yang pesat butuh pengawasan yang lebih ketat buat cegah potensi penyalahgunaan. Dia juga bilang pentingnya regulasi AI di sektor-sektor penting lainnya kayak kesehatan, keamanan nasional, dan otomisasi industri. Donald Trump juga dukung inisiatif Elon itu, bilang kalau AI bisa bawa dampak besar buat ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat. Trump juga negesin perlunya pengembangan AI domestik yang diawasin ketat agar negara-negara pesaing kayak China tidak mendominasi pasar teknologi global. AI bisa jadi kekuatan yang sangat positif bagi Amerika, catatannya, bagi Amerika jika dikelola dengan baik, katanya Trump. Tensi US sama China sih bisa makin panas kalau presidennya aja ngomong kayak gitu. China berkurang jualannya ke US barang-barangnya. Indonesia bakal dibombardir barang murah China. Ya pasti ada yang senang dan ada yang sedih. Nggak cuma Trump, Joe Biden yang sebentar lagi diganti, dia juga sama. Amerika Serikat netapin berbagai regulasi buat batesin akses China ke teknologi AI dan semikonduktor canggih. Tujuan langkah ini dibilang buat ngelindungin keamanan nasional AS dan mencegah peningkatan militer China ke teknologi canggih. 28 Oktober 2024 kemarin, pemerintahan Biden nyelesain aturan yang membatasi investasi Amerika Serikat di sektor teknologi di China.
China, termasuk AI, semikonduktor, dan teknologi kuantum. Aturan ini berlaku 2 Januari 2025, ngelarang investasi yang bisa ningkatin kemampuan militer, cyber, pengawasan, dan intelijen China. Dan ditambah lagi 10 November kemarin, Departemen Perdagangan AS kasih perintah ke TSMC buat hentiin pengiriman chip canggih ke pelanggan di China. Keputusan ini diambil setelah ditemuin kalau salah satu chip TSMC digunain dalam prosesor AI-nya Huawei yang punya potensi ngelanggar peraturan kontrol ekspor Amerika. Ya kayak gitu sih udah pasti maksa China buat bikin chip mereka sendiri secepat mungkin. Butuh banyak duit dong. Dapat duit dari mana? Jualan barang di Indonesia. Gue lihatnya sih di 2025 kemungkinan besar Indonesia bakal dibombardir barang China murah-murah semua. Lu pada udah siap bersaing? Apple kabarnya bakal launch update iOS 18.2 lebih cepat dari seharusnya di minggu-minggu awal Desember nanti. Biasanya dari yang udah update iOS 2 itu rilisnya pertengahan Desember. Ya kayak iOS 17 itu 11 Desember, iOS 16 13 Desember, iOS 15 itu Desember 13 juga. Jadi kesimpulannya ya iOS 18 pada awal Desember itu percepatan dari jadwal yang biasanya Apple lakuin. Kayaknya ya karena penjualan iPhone 16 yang slow, Apple jadi ngelakuin ini. Ya masuk akal juga kalau fitur AI-nya dicicil. Kenapa mesti beli iPhone sekarang? Fitur di iOS 18.2 nanti bakal dapat fitur-fitur AI, tapi kalau lu lihat, ya AI-nya masih fitur-fitur yang basic ya. Paling integrasi ChatGPT ke Siri aja yang menarik. Soalnya Siri yang sekarang juga masih bego juga. Dan apakah nantinya produk Apple bakal made in Bandung? Apple saat ini berusaha menuhin persyaratan TKDN di Indonesia biar bisa jual iPhone 16 ya secara resmi di Indonesia. Info dari Kementerian Perindustrian, Apple belum menuhin komitmen investasinya yang diperluin buat dapat sertifikasi TKDN. Dari total komitmen investasi sebesar 1,71 triliun, Apple baru invest sekitar 1,48 triliun. Jadi ya ada kurang sekitar 240 miliar. Dan info terakhir, Apple rencananya mau bangun pabrik di Bandung, Indonesia, investasinya sekitar 10 juta dolar lagi atau sekitar 157 miliar rupiah buat produksi aksesoris dan komponen pendukung produk Apple lainnya. Investasi Apple di Indonesia sih sebenarnya kayak uang receh ya. Kalau lu bandingin investasi Apple di Vietnam yang tembus 255 triliun rupiah. Vietnam itu dikasih investasi 150 kali lebih banyak dari Indonesia. Buset jauhnya. Palworld versus Pokemon. Sebelumnya di 18 September 2024, Nintendo dan Pokemon Company ngajuin gugatan ke Pocket Pair, pengembang game Palworld. Gugatannya tuh nuduh kalau Palworld tuh langgar beberapa hak paten miliknya Nintendo dan The Pokemon Company. Nah, di 8 November 2024 kemarin, Pocket Pair kasih tahu rincian gugatan yang diajuin sama Nintendo. Yang pertama itu isinya tentang mekanik nangkep monster pakai Pokeball. Yang kedua itu nampilin indikator keberhasilan nangkep monsternya yang harus juga sekaratin monsternya. Nah, yang terakhir ini yang digugat itu mekanisme nunggangin monster yang ada juga di game Power. Nintendo dan The Pokemon Company nuntut ganti rugi sebesar 5 juta yen atau 700 juta rupiah buat masing-masing perusahaan. Jadi totalnya 10 juta yen. Dan minta juga Power itu berhenti dijual. Pocket Pair itu bilang tetap akan mempertahankan posisinya di proses hukum yang lagi berlangsung dan akan terus ngembangin Power-nya buat para fans. Dari gameplaynya buat lu pada yang nggak tahu, Power sebenarnya udah agak beda dari Pokemon nih. Power itu lebih ke arah survival, terus bikin base gitu, crafting, bangun perabotan, terus Power juga gameplaynya real time, sementara Pokemon tuh turn based, ganti-gantian gitu. Ya gue nggak yakin sih Nintendo bisa menang gugatan, apalagi gugatannya soal cara nangkapnya doang. Gimana menurut lo? Dan terakhir berita yang paling penting hari ini, khusus buat orang yang pakai susu, hindari makan paha ayam karena lu bisa meninggal. Infonya dari orang yang pesan ayam pop. Dan buat lo yang mau top up bisa di GTA di top up. Gue aluin sampai jumpa.